Kelompok 6 Strategi Pembelajaran. Teori belajar sibernetik dan revolusi belajar sosiokultural. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan dalam kegiatan edukatif. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seorang organisme berubah perilakunya. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran. Ada pula peserta didik yang lambat dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang yang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar, dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Oleh karena itu, makna pembelajaran merupakan tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah tindakan internal dari pembelajaran. Teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang benar dan pilihan materi pelajaran, serta penggunaan unsur desain pesan yang baik, dapat memberikan kemudahan kepada siswa dan siswi dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Selain itu, suasana belajar akan terasa lebih santai dan menyenangkan. Teori belajar sibernetik. Teori ini merupakan bentuk kata dari cybernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata cybernetik berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengendali atau pilot. Bidang ini menjadi disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Istilah sibernetik pertama kali dipopulerkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan berasal dari Massachusetts Institute of Technology atau yang biasa dikenal dengan MIT. Untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik yang memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Teori belajar sibernetik ini berkembang dengan sejalan perkembangan ilmu teknologi. Teori ini juga berkaitan dengan pengolahan informasi yang mementingkan proses kognitif, karena proses sangat penting dalam teori sibernetik. Dan yang lebih penting adalah sistem informasi yang akan diproses akan menentukan hasil dari proses tersebut. Teori belajar sibernetik ini merupakan teori yang membahas tentang komunikasi, atau bisa dikatakan teori belajar ini yang menggali informasi melalui komputer, internet, media sosial, radio, koran, serta sumber informasi lainnya. Teori ini berkembang dengan sejalan perkembangan teknologi dan informasi.
Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Perbedaannya teori ini dengan teori belajar kognitif adalah proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Menurut teori ini, tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta didik dengan satu macam proses belajar. Namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta yang lain melalui proses belajar berbeda. Tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Pertama, Landa. Merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurutnya, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan cara berpikir heuristik. Di mana menurutnya, heuristik yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Kedua, Pask dan Scott. Mereka yang memperkenalkan tipe peserta diklat yang holistik dan tipe serial. Peserta diklat tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Sedangkan peserta diklat tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Implementasi teori belajar sibernetik dan penerapan IT di era modern. Ridwan Abdullah Sani menjelaskan, fungsi instruktur dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik, informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukan referensial, objek, dan peristiwa. Instruktur berperan membimbing peserta diklat dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan proses memahami konsep dan mempersiapkan umpan baik atau feedback dari sebuah latihan atau pembelajaran. Ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh instruktur dalam menerapkan teori sibernetik. Yang pertama ada melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta diklat. Lalu memberikan informasi kepada peserta diklat mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Lalu merangsang peserta diklat untuk memulai aktivitas pembelajaran serta menyampaikan isi materi yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Kemudian memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta diklat dan memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta diklat. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, lalu memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Ada contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung atau video call, atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Viper video, webcam, dan lainnya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka langsung seperti proses belajar mengajar pada umumnya. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta diklat, dan diklat juga memiliki fasilitas seperti laptop dan infocus yang terhubung langsung dengan pendidik. Teori pembelajaran revolusi sosiokultural didasarkan pada pandangan bahwa belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi sepanjang hidup seseorang melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif seseorang tidak hanya ditentukan oleh orang itu sendiri, tapi juga oleh lingkungan sosial dan budaya aktifnya. Teori revolusi sosiokultural memiliki beberapa hal penting di dalamnya. Yang pertama, ada interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, perkembangan kognitif. Keempat, kemampuan siswa. Dan yang kelima, perubahan pendidikan. Adapun tokoh-tokoh utama dalam teori belajar revolusi sosiokultural adalah
Pertama, Jean Piaget. Piaget percaya bahwa pembelajaran ditentukan oleh inisiatif individu. Penentu pembelajaran yang paling utama adalah individu, sedangkan lingkungan sosial merupakan faktor sekunder. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif seseorang secara aktif ditentukan tidak hanya oleh orang itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial aktifnya. Teori ini mempunyai contoh penerapan dalam pembelajaran. 1. Pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kurikulum, siswa, dan guru. Guru pendidikan non-formal berbasis budaya, muncul untuk membekali anak dengan pengetahuan keterampilan dan perilaku. Dapat berupa contoh, petunjuk, atau pedoman kerja, diagram atau prosedur, langkah atau penunjuk penyelesaian tugas, pemberian umpan balik, dan lain-lain. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal. Guru harus memberikan berbagai jenis dan tingkat dukungan untuk membantu anak-anak dengan mudah memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dukungan tersebut dapat berupa mediasi yang memungkinkan anak menggunakan alat psikologis seperti bahasa, tanda, dan simbol untuk memahami konsep yang baru. Adapun teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, memberikan gambaran proses pembelajaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga, yaitu menghormati perbedaan dan keberagaman perilaku. Serta kekurangannya, yang pertama, kesulitan mengukur dan mengendalikan variabel sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua, tidak semua lingkungan sosial dan budaya mendukung perkembangan kognitif yang optimal. Yang ketiga, tidak ada teori yang sempurna, bahkan teori pembelajaran budaya pun tidak ada. Oleh karena itu, teori belajar revolusi sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial budaya dalam proses pembelajaran dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang perkembangan kognitif seseorang.